ini juga kemudian Bang Wahyu, kemarin kan soal Omnibus Law ya, perubahan daripada UU Cipta Kerja ini kan sangat masif penolakannya di seluruh Indonesia, bahkan juga di Aceh tak terkecuali gitu. Dan hampir semua yang melakukan penolakan ini di belakangnya itu rata-rata pemuda ini. Mungkin lebih khusus lagi rata-rata mahasiswa nih, Bung Wahyu. Iya. Terlepas katanya ada yang ada orang di belakang ataupun ada partai politik tertentu, ada tokoh politik tertentu, tapi kita lihat di lapangan yang menyuarakan itu tokoh muda, terutama mahasiswa. KNPI sendiri melihat Omnibus Law ini seperti apa sebenarnya penolakan? Iya, saya selaku ketua KNPI Aceh itu berpedoman satu saja ya. Undang-undang itu kan dibuat tidak untuk menyusahkan rakyat gitu. Jadi nggak ada dimanapun pemerintah di dunia ini yang ingin melihat rakyatnya susah atau menyengsarakan rakyatnya. Itu nggak mungkin ya. Ini kan masih banyak orang yang tidak tahu isinya apa di Omnibus Law ini. Jadi, belum ada draft yang beredar di masyarakat gitu kan. Jadi kita cepat sekali mengambil kesimpulan bahwa undang-undang ini bakal membuat kita susah gitu ya. Padahal niat pertama kalau kita lihat dari beberapa narasumber yang menyampaikan, yang membuat ini, termasuk Pak Sofyan Jalil dan lain-lain, ini adalah untuk bagaimana mempermudah investasi ke Indonesia ya. Dengan begitu banyaknya peraturan-peraturan setelah BKPM di nasional mengeluarkan izin, harus lagi ke gubernur, kemudian harus lagi ke bupati, kemudian setelah selesai harus ada izin membangun lagi, harus lagi dengan lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu lebih dari 1 tahun hanya untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan ini sangat berat bagi investor yang ingin berinvestasi ya, menanamkan modal di Indonesia. Jadi saya pikir kalau Cipta Kerja ini niatnya untuk mempermudah investasi, ya kita dengan senang hati akan terima. Tetapi kita juga mungkin butuh draft nantinya untuk melihat apakah benar, gitu kan? Apakah benar Omnibus Law ini untuk mempermudah investasi, tidak untuk membebankan buruh. Kita juga akan lihat draft itu. Jadi ngapain kita harus cepat demo kalau kita juga nggak tahu isinya apa. Iya. Kan lebih bagus kita pelajari dulu lah, kita lihat dulu lah apa isinya gitu. Karena susah sekarang kita mempercayai isi yang pakar katakan yang mereka juga sebenarnya nggak tahu gitu. Ya biarkanlah hitam di atas putih nanti yang kita lihat. Jadi begitu. Tapi nanti jika masyarakat kemudian pemuda-pemuda yang tidak bergabung, Bung Wahyu wajar menyampaikan seperti itu karena memang KNP ini bersama pemerintah jalan sama-sama. Ini gimana tanggapan Bung Wahyu terkait itu? Ya, KNPI ini kan wadah berhimpun dari organisasi kemasyarakatan pemuda OKP gitu ya. Nah, kita juga tentunya mitra strategis bagi pemerintah, tetapi kan bukan ketika dikatakan mitra strategis kan bukan menjadi pendompleng, bukan menjadi orang yang diajak kemanapun pemerintah mau, kan tidak. Kalau memang ini salah ya kita tetap siap mengkritik pemerintah gitu. Dan kita berada bersama dengan adik-adik mahasiswa. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi kita kan jangan cepat mengambil kesimpulan. Kesimpulan, ya betul. Ya, kita tunggu dulu lah, wait dulu lah. Jadi begitu, Bung Subur. Nah, menarik tadi Bung Wahyu menyampaikan soal tidak mungkin pemerintah membuat undang-undang itu membuat melaratnya masyarakat. Mungkin tidak pemerintah nih Bung membuat undang-undang untuk mempermudah kroni-kroni seperti informasi yang disampaikan di netizen, informasi yang beredar di media sosial terkait ada beberapa pengusaha untuk mempermudah kelancaran usahanya. Itu mungkin nggak Bung? Ya bisa saja terjadi. Kita tidak menafikan itu ya, karena memang banyak pengusaha sekarang bukan hanya berusaha saja, tapi sudah jadi politisi. Itu anggota DPR mungkin kalau kita lihat sudah hampir 30-40% DPR RI itu adalah pengusaha. Salah satunya kenapa mereka berpolitik ya karena mereka butuh supaya usaha mereka itu sustainable, berkelanjutan gitu kan, nyaman.
Dan bisa saja undang-undang ini juga dibuat untuk mempermudah bagi mereka. Bisa saja. Tapi kan kita belum bisa mengambil kesimpulan sebelum kita melihat barangnya ini. Undang-undangnya kita belum dapat. Nah, jika memang regulasi itu dibuat untuk mempermudah mereka, KNPI marah nggak nih, Bang? Kita kan lihat poin-poinnya dulu ini, Bang Subur. Yang gitu. itu apa gitu ya. Kalau sepanjang yang dipermudah untuk pengurusan izin, ya kita dukung, nggak boleh marah dong. Saya juga pengusaha, saya harus dukung ketika saya mau menanamkan modal, ini mempermudah bagi saya, ya kita harus dukung. Tetapi ketika di undang-undang ini mempersulit buruh, kemudian seperti katakan tidak membayar pesangon ketika PHK, kemudian tidak ada tunjangan hari raya dan lain sebagainya, ini kita wajib marah gitu. Jadi kita lihat dulu apanya yang mesti kita koreksi. Jadi begitu, Bung Subur. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke isu lokal nih, Bung Wahyu. Isu lokal hari ini yang paling hot itu soal stiker BBM. Kemarin muncul orang udah pasang stiker, ribut sana sini sampai dibawa ke interpelasi, dan hari ini Pak PLT Gubernur mengeluarkan surat ya, meminta itu dicabut ataupun ditindaklanjuti. Pemuda melihat ini seperti apa nih, Bung Wahyu? Kok nggak merasa nih kok kebijakannya, regulasinya pelin-pelan ini? Iya, memang saya melihat kebijakan stickering BM ini ada plus, ada minusnya ya, ada kelebihan juga ada kekurangan. Plusnya adalah bagaimana kita melihat dengan stickering BBM ini mempermudah orang-orang yang katakanlah ekonomi menengah ke bawah yang punya mobil ya, mempermudah mereka untuk mengakses premium. Tidak lagi mobil-mobil yang menengah ke atas itu antri di barisan premium, tapi mereka tidak ke Pertalite dan Pertamax. Ini plus pertama ya. Tapi ada juga minusnya. Artinya minusnya adalah ketika kita melakukan stickering BBM ini, kalau kita keluar kota, katakanlah kita ke Medan, ini kan juga salah satu hal yang membuat malu orang Aceh. Betul. Kalau kita lihat ini stickering BBM ini di luar Aceh, wah ini orang Aceh ini pakai stiker BBM orang ini. Ini juga bagian minus gitu ya. Betul. Kalau saya pribadi, saya di pihak yang tengah-tengah lah. Saya nggak mendukung juga nggak menolak gitu ya. Ya kalau memang kebijakan orang ramai, saya lihat tadi konsideran di surat itu adalah permintaan dari DPRA untuk mengevaluasi kembali. Kalau memang itu dievaluasi ya silahkan saja. Jadi nggak jadi persoalan ya. Kalaupun mau dilanjutkan juga, saya tetap nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Ada nilai plusnya gitu. Jadi mana yang baik sajalah. Jadi kalau tapi intinya regulasinya harus jelas gitu ya, Bung ya. Kalau memang ini tetap dijalankan, artinya harus jelas ininya ya. Artinya yang menggunakan juga nggak boleh ada kong kali kong di SPBU gitu ya. Betul. Baik, saat ini Bung Wahyu, kalau yang tergabung dalam KNPI ini, di KNPI Aceh khususnya, para pengurus, anggota, ini semuanya terlibat dalam struktur politik kah? Terlibat dalam struktur pemerintah kah? Atau seperti apa nih sekarang di seluruh Aceh? Karena saya lihat banyak sekali pemuda-pemuda yang tergabung dalam KNPI, kemudian ada keterlibatan politik di DPRA mungkin, atau di pemerintah Aceh. Ini seperti apa nih, Bung Wahyu? Jadi begini, ini kan KNPI ini kan wadah berhimpun ya, berhimpun dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai warna, kemudian dengan berbagai profesi. Jadi beda-beda ya. Makanya kadang-kadang KNPI ini sulit dia untuk mengeluarkan pendapat tanpa melalui mekanisme rapat gitu ya. Kita harus buat rapat dulu baru kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Di KNPI itu ada 70 organisasi kemasyarakatan pemuda yang mempunyai hak suara penuh. Kalau di musda terakhir kemarin di Banda Aceh, musda ke-13 KNPI, dan 8 organisasi kepemudaan peninjau. Nanti kita bulan depan kita akan membuat rapat pimpinan daerah rencana di Sabang. Itu yang 8 ini akan kita buat statusnya mungkin akan menjadi peserta penuh untuk musda selanjutnya yang ke-14 nanti. Nah, di 78 organisasi kepemudaan ini kan ada yang dari organisasi Islam, ada yang dari Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah mereka punya 4
ormasnya punya 4 OKP di bawahnya. Ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyiatul Aisyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada 4. Juga ada dari Nahdlatul Ulama, NU, ormasnya NU, mereka punya OKP. Ada Pemuda Ansor, ada Fatayat, ada IPNU, IPPNU, dan ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang sering di kampus ya. Iya, betul. Dan ada juga dari Al-Wasliyah, ada Pemuda Al-Wasliyah, kemudian ada Ikatan Putri Al-Wasliyah, kemudian ada Mahasiswa Al-Wasliyah, ada Himmah namanya. Kemudian juga ada HMI di dalamnya, Himpunan Mahasiswa Islam, yang kita tahu merupakan organisasi besar yang ada di kampus ya, dan juga non-kampus, luar kampus ya. Juga ada organisasi-organisasi nasionalis seperti Pemuda Pancasila, mereka punya OKP, ada Serikandi Pemuda Pancasila, dan satu lagi yang Satma PP, Satuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Dan juga ada underbo partai politik kita di sini. Di Golkar itu ada 13 OKP yang afiliasinya ke Golkar. Mereka bergabung di KNPI, ada AMPI, ada AMPG, kemudian ada Kosgoro, dan lain sebagainya lah ya. Kemudian juga ada underbo-nya dari PDIP, underbo-nya dari P3, itu ada 5 kalau saya tidak salah. Kemudian juga ada Remaja Masjid, BKPRMI, itu juga bergabung ke kita. Dulu ada HIMMI, tapi HIMMI mereka tidak mau lagi di KNPI, mereka membuat organisasi sendiri keluar dari KNPI. Jadi ada 78 ini menyatu semuanya di KNPI. Jadi warnanya kan beda-beda nih. Ada nasionalis, ada agama, ada kampus, gitu kan? Ada underbo partai politik. Jadi sangat dinamis sekali mereka ini. Untuk mengumpulkan mereka semua, untuk membuat satu suara, apa yang mereka keluar itu sulit sekali kadang-kadang gitu ya. Betul. Karena berbeda-beda semua ya. Makanya kita kalau mau membuat satu pernyataan sikap atau apapun, biasanya kita buat dulu mekanisme rapat. Karena kalau sudah rapat, kita undang semua, kita buat rapat, kemudian keluar satu keputusan bersama, baru kita nyatakan di konferensi pers. Jadi memang sikap kita harus segitu banyak Bang organisasi yang berada di bawah KNPI. Ya. Segitu banyak cabang-cabang ataupun organisasi OKP lainnya di bawah KNPI. Susah nggak Bung Wahyu untuk menyatukan persepsi ini semua sebagai pemimpin di Aceh? Itu sangat susah sekali. Ya. Susahnya di mana nih Bang? Apakah memang di dalam itu juga terkotak-kotak atau seperti apa? Mungkin kalau kegiatan KNPI kita enggak ya, langsung aja ya. Kalau kegiatan KNPI kita buat semuanya mendukung, nggak ada masalah. Karena memang jauh dari terkesan politis. Tapi ketika kita berbicara politis, kita berbicara mendukung atau menolak pemerintah, itu memang sangat sulit sekali kita mengambil keputusan. Nah, di dalam KNPI itu ada orang-orangnya Demokrat ya, notabene sebagai partai penguasa. Juga ada P3 yang juga afiliasinya juga ke penguasa. Dan juga ada wakil-wakil ketua saya yang afiliasinya ke partai oposisi, ke KAB ya. Ada Iskandar Al-Farlaki di dalamnya, ada Fali Fikirani wakil ketua, dan lain-lain. Mereka ini kan orang-orang yang katakanlah hari ini adalah oposan dengan pemerintah yang ada gitu ya. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan terkait dengan pemerintah, ya kita harus tarung dulu di dalam gitu. Harus mereka gitu kan. Sering terjadi ini Bang, maksudnya benturan secara pendapat dengan mereka, dengan Abang itu dan kawan-kawan yang lain. Kalau sekedar hanya diskusi mungkin sering ya. Tapi tidak sampai panas gitu enggak, tapi hanya diskusi mana yang terbaik segala macam gitu kan. Ya seringlah terjadi. Kalau kadang-kadang bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia maya, di grup itu sering juga tengkar gitu ya. Ya, yang ini jawab ini, yang itu jawab itu ya. Biasalah, namanya dinamika anak muda kan, lama-kelamaan juga ini kan menjadi proses pendewasaan bagi anak muda. Saya kira nggak ada masalah itu. Tapi kalau sering kali terjadi seperti ini, peran pemuda sebagai pemersatu bangsa tadi salah dong Bang? Oh enggak. Beda ya. Beda.
konteks pemerintahan sekarang ya. Nggak mungkin kita ketika ada partai yang berkuasa dengan oposan itu kita mempersatukan mereka, sedang mereka punya kepentingan yang berbeda. Ini konteksnya beda ya. Jadi kalau memang kepentingan itu ya jembatannya harus di politik gitu, nggak bisa pemuda. Tapi kalau di hal-hal kegiatan sosial dan lain-lain, tentunya kita yang akan mengambil peran itu gitu ya. Kalau politik ini kan KNPI ini kan masih laboratorium lah bagi anak-anak muda untuk belajar juga, untuk mereka nanti ya terjun ke politik gitu. Jadi kita belum punya kapasitas untuk masuk ke dunia politik yang lebih ini.